Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita sekalian untuk mempersiapkan kembali sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 17 ayat 10 sampai 12. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, Penginjil Matius yang telah kita dengarkan tadi berbicara atau bercerita kepada kita berkaitan dengan murid-murid yang mempersoalkan atau murid-murid yang masih bertanya berkaitan dengan siapa itu Elia yang sesungguhnya, ya. Atau mereka masih mempersoalkan kedatangan Elia atau wujud Elia yang dimaksudkan oleh Yesus, ya. Jadi mereka tadi berkata, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat dan berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Nah, Elia dikatakan oleh ahli-ahli Taurat harus datang terlebih dahulu. Mungkin itu penafsiran dari ahli-ahli Taurat itu, ya, berkaitan dengan kedatangan Mesias, ya. Harus Elia datang terlebih dahulu. Lalu Yesus memberikan sebuah jawaban yang setidaknya itu membuka pemikiran para murid. Sebab pemahaman Elia yang dialami oleh para murid itu, ya, juga tidak beda jauh dengan apa yang dipahami oleh ahli-ahli Taurat itu. Dalam arti mereka tidak sampai pada pemahaman yang lebih dalam bahwa sesungguhnya tokoh Elia itu sudah datang. Sehingga kemudian Yesus menjawab mereka, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka." Nah, jadi Elia ini bagi Yesus sudah datang dan sudah ada di tengah-tengah mereka dan sudah mendahului Mesias. Tentu arah pembicaraan Yesus itu adalah tentang Yohanes Pembaptis, ya. Ketika pada akhir dari bacaan tadi itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa dia itu berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Kita tahu bahwa Elia tentu seorang nabi yang utusan Allah, yang tentunya juga mempunyai misi, mempunyai tugas perutusan untuk mempersiapkan umat agar pantas menyambut Mesias yang akan datang. Dan itu menyata sekali dalam diri Yohanes Pembaptis. Jadi posisi Yohanes Pembaptis dalam deretan ini adalah dia lahir lebih dulu dari Yesus, beda 6 bulan. Jadi Yohanes Pembaptis ini adalah anak dari Elisabet, di mana Bunda Maria waktu masih mengandung Yesus dalam usia yang muda perkandungannya, waktu itu dikatakan bahwa Elisabet sudah mengandung 6 bulan, atau waktu malaikat Gabriel menyampaikan kabar kepada Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dia menginformasikan bahwa si Elisabet sudah mengandung dan ini bulan yang ke-6 bagi dia, ya. Artinya tentu ada perbedaan jarak waktu kelahiran Yohanes Pembaptis dengan Yesus. Nah, kelahiran Yohanes tentunya lebih tua, lebih dulu dari Yesus. Nah, oleh karena itu perutusan yang diberikan atau yang dilakukan oleh Yohanes dalam hal ini sebagai nabi, dia mewartakan pertobatan. Mewartakan pertobatan dalam arti para pendengarnya itu
dibaptis oleh Yohanes yang disebut baptisan tobat sebagai tanda bahwa mereka bertobat. Bertobat tentu dalam hal ini mereka menyucikan diri mereka dari berbagai hal-hal yang selama ini terjebak di dalam kebiasaan hidup lama, di mana manusia hidup dalam nafsunya, hidup dalam ketidakteraturan, hidup dalam kejahatan, boleh dikatakan begitu. Untuk setidaknya melalui baptisan yang diterima, mereka berjanji membangun sebuah komitmen untuk berubah. Tentu tujuannya itu adalah mempersiapkan mereka untuk menyambut Sang Mesias yang dijanjikan Allah itu. Atau boleh kita katakan menyambut Sang Pemenuh janji Allah itu ya. Nah, dalam diri Yesus itulah Mesias yang akan datang itu. Tentu di sini bagi Yohanes ya, menyambut Mesias itu adalah atau utusan Allah itu yang paling mulia. Itu kan tentu tidak mungkin dengan hati yang kotor, dengan diri yang ternodai. Oleh karena itu perlulah dicuci, perlu dah di format sedemikian rupa agar menjadi pantas dan layak menyambut Mesias itu. Dan di sini hari ini ya, Yesus itu sebenarnya memberikan kesaksian tentang Yohanes Pembaptis ya. Bahwa Yohanes Pembaptis itu, Elia itu sudah ada dalam diri Yohanes Pembaptis dan dia sudah melakukan tugasnya, mempersiapkan jalan bagi Mesias. Tetapi orang-orang tidak mengenal dia, termasuk ahli-ahli Taurat tidak mengenal Yohanes Pembaptis itu bahwa dalam dirinya dia itu boleh dikatakan sebagai Elia ya, yang mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias itu. Ya, tentu di sini karena memang orang-orang ini tadi ya, masih berkutat dengan pemikiran-pemikiran mereka sendiri, berkutat dengan penafsiran-penafsiran mereka sendiri, yang ternyatanya fakta yang sesungguhnya sudah ada, karena saking berkutatnya menutup realitas yang terjadi atau menutup fenomena yang sesungguhnya terjadi di luar diri mereka, atau fenomena yang sudah dirancang oleh Allah atau sudah dilakukan oleh Allah dengan sebuah janji yang dahulu. Dan saat ini Allah sudah memulai bekerja, mulai berkarya dalam diri utusannya Yohanes Pembaptis itu dan juga tentunya Yesus Sang Putra. Nah, teman-teman saudara-saudara, ketertutupan hati inilah yang memungkinkan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu ya, tidak mampu mengenal kehadiran sosok-sosok mulia itu ya, Yohanes Pembaptis maupun Yesus Kristus Tuhan. Itu tadi mereka tidak mau tahu. Mungkin di sini karena memang mereka sudah mapan dalam ya bentuk-bentuk rancangan-rancangan mereka sendiri yang tentunya mungkin saja ya mereka mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka lakukan itu, atau mendapatkan sesuatu yang berguna untuk mereka ya, sehingga mereka tidak mau tahu atau tidak memberikan pengakuan publik bahwa Mesias itu sudah datang atau sudah ada dalam diri Yesus Kristus. Dan Yohanes Pembaptis itu adalah Elia yang mempersiapkan jalan bagi umatnya. Ya, tentu di sini kita sebagai umat Kristen percaya teguh bahwa Elia atau Mesias itu sudah datang dalam diri Yesus Kristus ya. Kepenuhan janji Allah itu sudah terpenuhi di dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, karya Allah atau rencana Allah dalam karya keselamatannya tentu tidak terlepas dari manusia. Allah memakai manusia untuk mengambil bagian dalam karya mulianya, karya besarnya, yaitu keselamatan manusia. Dia memakai Elizabeth, memakai Maria, memakai Yohanes Pembaptis, memakai nabi-nabi untuk kelangsungan atau untuk melaksanakan karya keselamatan. Di sini Allah sangat menghargai manusia, menggunakan manusia yang berdosa untuk bersama-sama dengan dia mewujudkan apa yang menjadi misi Allah sendiri bisa ditegakkan di tengah dunia ini. Kita sebagai orang yang telah dibaptis mungkin menjadi bagian dari hal ini. Bahwa kita sungguh-sungguh menyadari pembaptisan itu menjadikan kita sebagai bagian dari anggota Allah, menjadi bagian dari anak-anak Allah yang diutus untuk bekerja bersama Allah, mewartakan karya keselamatan, mewartakan kabar gembira, mewartakan kebenaran dalam realitas kehidupan kita, baik di tempat kerja, dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan sebagainya. Kita tampil sebagai pribadi-pribadi yang sudah
disentuh oleh Allah, atau pribadi-pribadi yang menjadi bagian dari keluarga Allah, di mana kita hidup dalam kebenaran dan melakukan semuanya itu dalam kehidupan nyata. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.